Saudara, seorang sopir truk di Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban penganiayaan rombongan pengantar jenazah. Viral di media sosial, polisi kembangkan penyelidikan. 9 orang ditangkap, 5 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, apa alasan para pelaku melakukan penganiayaan ini, saudara? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan rombongan pengantar jenazah yang menganiaya sopir truk. Dalam rekaman, rombongan pengantar juga tampak merusak kaca depan mobil. Atas rekaman dan laporan korban, polisi bergerak cepat. Sejumlah orang lantas diamankan. Dari 9 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Memangnya sepeda motor bisa langsung minggir gitu kan? Kontainer kan panjang dan besar. Butuh ruang luas. Untuk haluan, belok-beloknya segala macam kan kenapa pakai emosi? Ketiga Pak Tuan dan juga dukung. Saya buru-buru sengaja. Oh, kan berperan sebagai apa? Tidak pintu Pak. Hah? Tidak pintu Pak. Iya. Saya awalnya bisa Pak, terus agak emosi, saya untuk kaca yang sudah pecah untuk memajukan supir dan supir agak maju. Saya memukul gigi korban Pak. Korban? Memukul gigi korban, kena gigi. Kena gigi? Ya. Pakai alat atau pakai tangan? Pakai tangan. Kenapa kok kamu pukul? Ya, emosi Pak. Kenapa emosi? Kan butuh orang ini kan sabar harusnya kan, pakai kendaraannya besar, panjang. Atas fakta ini kami coba mendatangi tempat kejadian perkara di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Seorang supir truk kontainer dihajar oleh beberapa orang yang pada saat itu mengendarai motor. Orang-orang yang sedang mengendarai motor ini pada saat itu juga sedang melakukan iring-iringan jenazah. Tepatnya ada di belakang saya, sekitar 100 meter di Jalan Sungai Tiram. Nah, sebenarnya bagaimana kejadiannya? Ikuti penelusuran saya. Saksi mata menuturkan, insiden penganiayaan terjadi secara tiba-tiba. Sekelompok orang menaiki truk menyerang sopir beserta seorang kernet. Para pelaku mengaku geram dengan ulah sopir truk yang diduga menghalangi jalan mereka. Boleh diceritain nggak waktu itu pada saat ada pengeroyokan supir truk, itu kejadiannya seperti apa sih Pak? Ya kejadiannya mobil lagi jalan, tiba-tiba itu motor itu langsung berhenti, ambulan masih jauh, itu tiba-tiba bendera lagi begini-begini, langsung berhenti motor, langsung gebrak-gebrak gitu. Langsung dipokolin, ya langsung naik itu anak-anaknya pakai helm. Yang jadi pengantar jenazahnya ya. Oh berarti bisa dijelaskan Pak, mobil itu dari arah mana Pak? Dari arah Malaka mau keluar ke Cilincing. Mau ke Cilincing. Kalau pengemudi motor atau yang iring-iringan jenazah itu dari mana? Dari ke Kalibaru, arah mau ke Malaka. Tahu mau ke Malaka, tahu ke Rorotan, saya kurang tahu dah, pemakamannya saya nggak tahu. Tapi sebenarnya kelihatan kaget gitu ya Pak? Kaget lah namanya didatengin orang begitu, arogan kan ribet saya. Tiba-tiba, padahal jarak dari iring-iringan motor itu ke jenazahnya agak jauh ya Pak? Agak jauh. Tiba-tiba kan motor udah langsung berhenti, ambulan langsung datang. Nah
Tapi kalau keadaan seperti itu Pak, sebenarnya jalanan ini tuh muat nggak sih dilalui tronton dengan ada ambulan tuh sebenarnya muat nggak, Pak? Muat. Sebelah sini ada mobil, ada. Sebelah sini juga ada, cumanya itu namanya motornya nggak bisa dituin, langsung tiba-tiba turun naik, gebukin supir. Langsung dipukulin ya Pak ya? Tiba nanya lagi langsung, udah begitu doang. Polisi menuturkan pada saat kejadian sopir truk sempat berupaya mengendalikan kendaraan guna mempersilahkan rombongan melintas. Lantaran seorang dan rombongan menyerang, menyebabkan terjadinya pengeroyokan. 5 orang yang ditahan terbukti terlibat penganiayaan dan perusakan barang. Jadi ada iring-iringan mobil jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan. Jadi ini jenazah akan dibawa ke TPU Rorotan di Jakarta Utara di Cilincing. Namun di perjalanan, tepatnya di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Kecamatan Cilincing, rombongan jenazah ini berpapasan dengan satu unit truk kontainer dipicu oleh besarnya badan truk tersebut sehingga menghalangi jalan dari rombongan jenazah tersebut, sehingga ada salah satu oknum yang melakukan pelemparan terhadap truk tersebut sehingga memancing rekan-rekannya yang lain untuk melakukan pengerusakan, sehingga juga akibat melakukan perusakan terhadap truk tersebut dan juga melukai salah satu dari supir truk tersebut. Berarti memang alasan mereka mengeroyok gitu atau melukai atau merusak dari kontainer sendiri atau dari pengendara supir kontainer itu alasan mendasarnya itu sebenarnya apa, Pak? Mungkin karena melihat ego mungkin karena dia ramai bersama-sama dengan teman yang seumuran dia, melihat berpapasan dengan yang mereka berpikir si truk ini menghalangi padahal sebenarnya truknya juga tidak menghalangi, juga bersedia untuk ke pinggir jalan. Namun karena beramai-ramai dengan ada salah satu oknum yang melempar sehingga memancing rekan-rekan yang lainnya untuk melakukan pengerusakan terhadap truk tersebut. Oh, berarti dari iring-iringan ini, dari satu oknum ini mengira bahwa si truk ini nggak mau minggir atau gimana gitu? Iya, benar. Tidak mau minggir, padahal si truk ini memang sudah mau minggir dan minggir, namun karena dipicu hanya satu orang yang melakukan pelemparan, sehingga teman-teman yang lain terbawa ikut melakukan pengerusakan, sehingga ada juga langsung yang satu orang juga melukai supirnya, mungkin seperti kita lihat di videonya di media sosial. Tapi kalau dari orang-orangnya sendiri, dari 5 orang yang sudah ditangkap gitu ya Pak, dan sudah ditahan, ini sebenarnya mereka ini siapa sih Pak? Sebenarnya kita mengamankan ada 9 orang, namun yang statusnya kita tetapkan tersangka, kita tetapkan jadi 5 orang, yang 4 orang kita masih status sebagai saksi, sampai kita pemesan melakukan wajib lapornya. Kemudian dari mereka ini merupakan anak-anak teman dari jenazah yang akan dikebumikan ini teman dari anak yang jenazah yang akan dikebumikan ini. Ancaman yang kita sangkakan yaitu pasal 170 KUHP. Dan maksimal kurungan berapa itu Pak? Udah di atas 5 tahun penjara. Ada beberapa aspek dalam kajian sosiologi yang menyebabkan masyarakat dapat berbuat anarkistis. Salah satunya akibat kelelahan selama menjalani pandemi. Saudara, melihat angka COVID-19 di Indonesia masih tinggi, maka saya memutuskan untuk mewawancarai salah satu narasumber saya, yakni Bapak Rizalwan selaku sosiolog melalui daring. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Bel. Ya, Pak, ini saya mau tanya-tanya soal
tanggapan Bapak nih terkait dengan kasus kemarin. Ini ada pengantaran jenazah, tapi ternyata berujung pengeroyokan gara-gara merasa tidak diberi jalan gitu. Jadi tiba-tiba sopir dari truk tronton ini yang badannya memang cukup besar dan mungkin bisa dibilang setengah jalan lebih ya, dari rombongannya langsung dihantam aja gitu, tanpa ada aba-aba, tanpa ada bertanya dulu. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, saya nanti mau lihat dari 3 perspektif ya. Pertama realita lapangan, yang kedua nanti perspektif sosiologi, ya. Yang ketiga kerangka hukumnya, ya. Nah, yang pertama ini realita lapangan. Kalau kita lihat videonya, memang videonya sangat singkat ya. Itu sebetulnya memang jalannya sempit yang pertama. Yang kedua ada mobil parkir di sebelah kiri sehingga tronton itu terpaksa mengambil ke kanan. Ya. Dan kalau kita lihat realita lapangan, pastinya ini si tronton tidak mengantisipasi rombongan yang sangat besar dari depan itu karena mereka pasti lebih cepat jalannya. Iya. Ya begitu. Jadi sebetulnya realita lapangan artinya tidak bisa kita menyalahkan pihak mana karena memang faktanya kondisi lapangannya jalannya sempit dan tronton itu harus menghindari mobil yang sedang parkir ya. Bagi crowd, bagi kerumunan ya, truk itu adalah sasaran empuk karena dia ada barangnya besar ya dan jalannya lambat. Jadi kalau orang ingin melampiaskan kemarahan itu paling mudah ke truk. Ya, ini realita lapangan nih ya. Dalam perspektif sosiologinya, kerumunan orang itu pasti akan kalau memang terdorong untuk melakukan satu tindakan anarkis misalnya, dia akan mencari sesuatu barang yang besar dan lambat bergerak dan itu adalah truk pasti. Ya, jadi polanya akan sama di daerah manapun ya, truk itu sangat rentan terhadap perilaku anarkis dari kerumunan. Gitu. Ini masuk ke yang kedua ya, ke sosiologinya. Tapi di balik itu ada penjelasan sosiologis yang lebih besar lagi sebetulnya. Ya, di era belakangan ini kan kasus rorotan ini sebetulnya mengantar jenazah ya. Orang dalam kondisi kalut, emosi dan sebagainya ya. Ya. Nah, ditambah lagi ini era wabah Covid ya, di mana orang sudah mengalami apa yang dinamakan pandemic fatigue ya, kelelahan pandemi. Orang sudah lelah ya, ini orang sudah lelah ya. Pandemi fatigue ini, kelelahan pandemi ini mendorong orang untuk dalam sosiologi yang dinamakan anomi, ketiadaan nilai atau paling tidak nilainya berkurang, nilai-nilai itu ya. Nilai-nilai itu berkurang ya. Jadi saya bisa bilang begini, ada sekelompok orang yang mungkin sudah sangat lelah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas ya, tidak efektif yang dilakukan pemerintah dan cenderung blaming kepada publik. Ya, menyalahkan publik. Ya. Akhirnya publik mencari sendiri nilai-nilai yang dia percayai, yang dia yakini adalah nilai-nilai yang dia yakini atau kelompok kecil yakini begitu. Nah, permasalahan ini mengalami eskalasi ya, pola-pola budaya seperti ini ya, itu mengalami eskalasi karena ada situasi yang menekan. Jadi kalau dalam bahasanya Emil Durkheim ini adalah fakta sosialnya berubah ya, menjadi lebih kompleks, menjadi lebih rumit ya. Karena masuk di situ bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga ada unsur kekecewaan publik dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ya eskalasinya karena faktor Covid ya. Kalau tidak Covid mungkin tidak akan sampai ada penyerangan, bisa jadi begitu ya. Merasa tak diberikan jalan, rombongan pengantar jenazah menghentikan laju truk kontainer. Antara arogansi ataupun juga lelah menjadi pemicu emosi yang menyebabkan penganiayaan terhadap supir truk kontainer. Jalan yang sempit membuat sang supir kesulitan untuk memindahkan badan kontainer secara cepat. Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dialami oleh sang supir dan akhirnya membuat pelaporan kepada pihak kepolisian yakni Polres Jakarta Utara. Dari hasil pelaporan tersebut, polisi berhasil mengamankan 9 orang dan menetapkan 5 orang diantaranya sebagai tersangka yang kini ditahan di Polres Jakarta Utara dengan hukuman maksimal 6 tahun kurungan. Abel Insani, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.